Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat milenial, selamat berjumpa lagi di rumah milenial akuntansi dalam seri akuntansi manajemen. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang penentuan harga pokok dengan menggunakan metode activity based costing. Semakin berkembangnya era teknologi modern seperti saat ini membawa dampak yang besar bagi dunia industri. Pekerjaan-pekerjaan dalam pembuatan produk yang awalnya lebih bersifat mekanis atau manual beralih ke pekerjaan yang menggunakan mesin atau peralatan yang lebih canggih dan tentunya akan menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Imbasnya adalah dalam hal penentuan harga pokok produk yang awalnya pengerjaan secara manual oleh tenaga manusia dapat dikelompokkan dalam biaya langsung yang memang jelas berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk upah tenaga kerja tersebut, dan juga jelas tenaga kerja tersebut mengerjakan produk yang mana, produk yang A atau produk yang B. Ketika pekerjaan yang awalnya dikerjakan secara manual oleh tenaga manusia, kemudian digantikan dengan menggunakan mesin atau peralatan yang lebih canggih, maka di sini terjadi perubahan yang awalnya biaya tenaga kerja langsung menjadi biaya overhead pabrik. Akibatnya adalah biaya overhead pabrik akan semakin tinggi atau semakin membesar. Ketika perusahaan hanya menghasilkan satu jenis produk, maka hal ini tidak akan menjadi masalah yang berarti. Karena memang semua biaya overhead pabrik akan dibebankan kepada produk tersebut karena cuma satu jenis. Tapi yang akan menjadi masalah adalah ketika perusahaan menghasilkan produk lebih dari satu atau multi produk. Bagaimana cara pembebanan biaya overhead pabrik ke masing-masing produk secara akurat? Karena bisa jadi mesin atau peralatan tersebut akan mengerjakan beberapa produk dalam waktu yang relatif bersamaan. Disinilah BOP atau biaya overhead pabrik akan menjadi sumber masalah. Berapa besar biaya overhead pabrik yang harus dibebankan ke masing-masing jenis produk? Maka penting bagi seorang manajer untuk memperoleh informasi biaya yang akurat dalam hal penentuan produk jadi. Karena ketika terjadi pengalokasian biaya produk yang kurang akurat akan menyebabkan kesalahan dalam perhitungan besarnya harga pokok produk jadi. Bisa terlalu tinggi dan bisa terlalu rendah. Imbasnya kemana? Tentunya nanti adalah ke persaingan pasar. Dan yang perlu kita ingat, ketika ada perusahaan pesaing yang menghasilkan produk dengan kualitas dan ukuran yang sama dengan produk yang kita hasilkan, mereka mampu menjual produk dengan harga yang lebih rendah, pasti konsumen cenderung akan memilih membeli produk dari pesaing kita. Sehingga produk kita kurang laku di pasaran karena harganya terlalu tinggi yang disebabkan karena adanya kesalahan dalam perhitungan harga pokok produk jadi. Begitu juga ketika kita menjual produk terlalu rendah, bisa jadi perusahaan bukan memperoleh untung, tapi justru mengalami kerugian meskipun barang tersebut laku di pasaran karena tidak mampu menutupi harga pokok produk jadi. Sebenarnya harga pokok produk jadinya tinggi karena terjadi kesalahan hitung menjadi rendah. Dalam sistem akuntansi biaya, pembebanan biaya overhead pabrik ke produk bisa dilakukan atas dasar jam mesin, jam tenaga kerja langsung maupun
bahan baku. Namun, apakah cara yang dilakukan seperti ini cukup adil dan akurat untuk masing-masing jenis produk? Cara yang seperti ini disebut dengan cara konvensional atau tradisional. Sekarang kita lihat bagaimana contoh perhitungan biaya overhead pabrik secara konvensional. Sekarang kita hitung tarif dan alokasi biaya overhead pabrik berdasarkan cara konvensional. Di mana di sini ada data produksi yang disertai dengan data per departemen. Ada dua buah produk yang dihasilkan, ada produk A, kemudian ada produk B. Kemudian didapatlah total. Sini yang pertama ada unit produksi, kemudian ada biaya utama, kemudian ada jam tenaga kerja langsung, kemudian ada jam mesin, kemudian ada jumlah kegiatan produksi, dan ada jumlah kegiatan inspeksi. Kemudian pada data per departemen, di sini ada dua departemen, yaitu departemen 1 dan departemen 2. Kemudian di sini ada total. Kemudian di keterangan, di sini ada jam tenaga kerja langsung, di mana ada dua buah produk tadi ya, ada produk A dan ada produk B. Kemudian ada jam mesin untuk produk A dan produk B. Kemudian yang terakhir ada biaya overhead pabrik yang meliputi biaya setup, biaya inspeksi, biaya energi, dan insentif tenaga kerja langsung. Untuk masing-masing jumlah dapat kita lihat di kolom departemennya, ada departemen 1 dan ada departemen 2. Kemudian yang di sebelah kanan ini merupakan total atau penjumlahan dari departemen 1 dan departemen 2. Yang akan kita hitung di sini adalah berapa harga pokok per unit jika pembebanan biaya overhead pabrik dilakukan dengan cara konvensional. Yang pertama, nanti bisa kita bebankan berdasarkan biaya overhead pabrik secara total. Artinya kalau secara total, berarti kita akan melihat dari jumlah total biaya overhead pabrik. Berarti yang ini, 324 juta. Akan dibebankan kepada produk, di mana di sini ada dua buah produk, yaitu produk A dan produk B. Untuk yang A adalah 20.000 unit yang dihasilkan, kemudian untuk yang B 100.000 unit yang dihasilkan. Yang akan kita alokasikan di sini jumlah biaya total overhead pabrik sebesar 324 juta. Berapa nanti bagian dari masing-masing unit produksi ini? Pertama kita hitung terlebih dahulu tarif BOP berdasarkan jam mesin. Jadi asumsinya di sini yang kita pakai adalah alokasi berdasarkan jam mesin. Berarti kalau jam mesin nanti kita melihatnya di kolom jam mesin. Di jam mesin ada untuk produk A dan produk B. Kita bisa melihat nanti masing-masing departemen ada perbandingannya. Untuk departemen 1, 4.000 jam untuk produk A dan 16.000 jam untuk produk B. Sedangkan secara total adalah 20.000 jam. Kemudian departemen 2, di sini produk A adalah 6.000 jam. Kemudian produk B 34.000 jam dan secara total 40.000 jam. Kita hitung yang pertama untuk tarif biaya overhead pabrik per jam. Karena tadi yang dihitung adalah total, maka kita ambil 324 juta. Jadi dari sini asalnya 324 juta. Kemudian dibagi dengan 60.000. Jadi 60.000 itu merupakan total dari jam mesin. Karena tadi pengalokasian secara total. Jadi total dari jam mesin 60.000 jam. Ini 60.000 jam. Maka dapatlah angka sebesar 5.400 per jam mesin. Jadi inilah alokasi biaya overhead pabrik ke masing-masing unit produk sebesar 5.400 per jam mesin. Sekarang kita hitung berapa nanti yang menjadi cost atau harga pokok untuk produk A dan berapa yang menjadi cost atau harga pokok untuk produk B. Yang pertama kita hitung untuk produk A dulu, di mana di sini biaya utama kita peroleh dari
50 juta dibagi 20.000 unit. Jadi ini asalnya 50 juta, biaya utama ya. Kemudian unitnya 20.000. Ini di atasnya 20.000 unit. Maka dapatlah di sini sebesar 2.500 per unit. Kemudian BOP atau biaya operate pabrik di sini sesuai dengan tarif yang sudah kita hitung sebelumnya tadi, diperoleh angka 5.400 per jam mesin. Maka kita kalikan angka 5.400 per jam mesin ini dengan jumlah jam yang digunakan untuk produk A. Jadi setelah diperoleh, di sini jumlah jam untuk produk A sebesar 10.000 jam. Ini 10.000 jam. Karena kita akan menghitung untuk cost per unitnya, maka di sini dibagi dengan 20.000 unit. Ini 20.000 unit merupakan jumlah unit untuk produk A, 20.000 unit. Maka dapatlah 2.700 per unit. Jadi jika dijumlahkan, biaya utama per unit dengan BOP per unit dapatlah total harga pokok per unit menjadi 5.200. Jadi inilah harga pokok per unit untuk produk A. Kemudian kita hitung untuk produk B, di mana di sini ada biaya utama. Biaya utama itu diperoleh sama ya. 250 juta dibagi dengan 100.000 unit. Ini asalnya 250 juta, kemudian unitnya adalah 100.000 unit. Ini merupakan biaya utama dan ini merupakan unit produksi. Maka dapatlah di sini untuk biaya per unit dari biaya utama sebesar 2.500. Kemudian untuk biaya operate pabrik atau BOP-nya, di sini kita ambil tarif per jam mesin tadi sebesar 5.400 dikalikan dengan jumlah jam mesin yang digunakan untuk produk B, yaitu 50.000. Dapat kita lihat di sini untuk jam mesin produk B jumlahnya adalah 50.000. Ini 50.000. Kemudian dibagi dengan 100.000 unit. Karena akan kita hitung di sini adalah cost atau harga pokok per unit. Jadi ini merupakan jumlah unit untuk produk B. Maka dapatlah harga per unit untuk BOP 2.700. Dan jika ditambahkan dengan biaya utama per unit, maka dapatlah 5.200. Jadi inilah merupakan harga pokok per unit untuk produk B, yaitu 5.200. Jadi jika kita lihat antara produk A dengan produk B, harga pokok per unitnya di sini sama, yaitu 5.200. Kemudian cara yang kedua bisa kita lakukan dengan perhitungan BOP per departemen. Jadi kalau cara yang pertama tadi kita hitung secara total, kita ambil dari jumlah total di sini. Sekarang kita hitung per departemen, berarti kita ambil dari jumlah masing-masing departemen. Ini untuk departemen 1 dan ini untuk departemen 2. Sekarang yang pertama, asumsinya tetap kita akan menggunakan tarif BOP berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Jadi kita perbandingannya nanti adalah jam tenaga kerja langsung. Berarti ini akan kita pakai. Kita hitung tarif untuk per jam BOP departemen 1. Karena tadi tarifnya adalah per departemen. Berarti untuk departemen 1 diambil angka BOP secara total adalah 147 juta. Ini angkanya 147 juta. Kemudian dibagi dengan jumlah jam tenaga kerja langsung. Di sini adalah 80.000. Ini sumbernya 80.000. 80.000 jam. Kemudian dapatlah di sini 1.837,5 per jam tenaga kerja langsung. Jadi inilah tarif per jam untuk BOP departemen 1. Kemudian sekarang kita hitung tarif per jam untuk BOP departemen 2. Di mana total
biaya overhead pabrik departemen 2 adalah 177 juta. Kemudian jumlah jam tenaga kerja langsung adalah 40.000 jam. Jadi kita melihatnya di sini. Ini 177 juta. Kemudian ini 40.000 jam. Maka dapatlah di sini 4.425 per jam tenaga kerja langsung. Jadi ini besarnya tarif BOP untuk departemen 2. Setelah kita memperoleh tarif BOP per departemen per jam tenaga kerja langsung, sekarang kita hitung berapa harga pokok produk per unit dengan pembebanan BOP per departemen ini. Yang pertama kita hitung dulu untuk produk A, di mana untuk biaya utama itu tetap kita ambil dari total biaya utama dibagi dengan unit produksi, yaitu 50 juta dibagi 20.000 unit. Dapatlah 2.500 unit. Jadi ini asalnya, ini 50 juta, kemudian unitnya 20.000 unit. Kemudian untuk BOP, kita hitung untuk departemen 1, di mana tarifnya adalah 1.837,5. Ini sudah kita hitung tadi. Kemudian dikali jumlah jam tenaga kerja langsung. Karena di sini yang kita pakai asumsinya adalah jam tenaga kerja langsung. Di mana untuk departemen 1, jam tenaga kerja langsung di sini adalah 4.000. Jadi bisa kita lihat di sini nih, 4.000 jam. Kemudian dibagi dengan 20.000 unit, karena kita akan mencari berapa BOP per unitnya. Maka dapatlah di sini sebesar 367,5. Ini untuk departemen 1. Kemudian untuk departemen 2, kita hitung sesuai dengan tarif yang sudah kita hitung sebelumnya tadi, yaitu 4.425. Ini asalnya tadi. Dikali jumlah jam tenaga kerja langsung untuk departemen 2, yaitu 16.000. Ini 16.000 asalnya dari sini. Produk A, departemen 2. Ini departemen 2, ini produk A. Maka untuk memperoleh BOP per unitnya dibagi dengan 20.000 unit. Karena produk A tadi jumlahnya adalah 20.000 unit. Dapatlah di sini 3.540 untuk departemen 2. Kemudian jika dijumlahkan, BOP-nya menjadi 3.907,5. Dan ditambahkan dengan biaya utama tadi 2.500, dapatlah di sini 6.407,5. Jadi inilah harga pokok per unit untuk produk A. Kemudian kita hitung untuk produk B, di mana di sini biaya utama adalah 250 juta dibagi dengan 100.000 unit. Jadi ini asalnya 250 juta merupakan biaya utama produk B dan 100.000 unit merupakan produk yang dihasilkan untuk produk B. Dapatlah di sini 2.500 per unit. Kemudian untuk BOP, kita hitung dulu yang departemen 1. Ini berdasarkan tarif yang sudah kita hitung sebelumnya tadi. 1.837,5. Ini perhitungannya. Dikali dengan 76.000. Ini jumlah jam tenaga kerja langsung untuk produk B departemen 1. Ini asalnya. 76.000 jam. Kemudian dibagi dengan 100.000, karena kita akan menghitung per unitnya, maka dapatlah 1.396,5. Dan untuk yang kedua, departemen B, BOP-nya adalah 4.425 per jam. Ini sudah kita hitung sebelumnya tadi. Dikalikan dengan 24.000. Ini merupakan jumlah jam tenaga kerja langsung untuk produk B departemen 2. Ini asalnya 24.000 jam. Dibagi dengan 100.000 unit. Karena kita akan mencari berapa per unitnya. Dapatlah 1.062. Jadi jika kita tambahkan BOP departemen 1 dengan departemen 2, dapatlah di sini 2.458,5. Dan kita jumlahkan lagi dengan biaya utama, maka di sini menjadi 4.958,5.
inilah yang menjadi harga pokok per unit untuk produk B. Dan sekarang dapat kita lihat hasil perhitungan harga pokok produk jadi per unit dengan pembebanan secara konvensional, di mana tadi dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, pembebanan BOP secara keseluruhan, kemudian yang kedua, pembebanan BOP per departemen. Di sini dihasilkan biaya produk yang berbeda untuk per unitnya, baik itu unit A maupun unit yang B. Lalu di antara keduanya ini mana yang akurat? Karena jelas terlihat berbeda. Ketika BOP secara keseluruhan, produk A harga pokok per unitnya adalah 5.200 dan ini sama dengan produk B 5.200 juga. Tapi ketika pembebanan berdasarkan biaya operate pabrik per departemen, produk A harga pokok per unitnya adalah 6.407,5 dan produk B harga pokok per unitnya adalah 4.958,5. Mana yang akurat? Atau kedua-duanya tidak akurat? Bisa jadi ya. Dalam sistem era teknologi yang canggih seperti saat ini, dan sudah banyak diterapkan di negara-negara maju atau di industri yang lebih maju, ada suatu sistem pembebanan harga pokok yang disebut dengan activity based costing, yaitu merupakan sistem penentuan harga pokok produk berbasis aktivitas, di mana di sini terjadi penelusuran biaya ke aktivitas yang menyebabkan terjadinya biaya tersebut dan membebankan biaya setiap aktivitas ke produk. Jadi jelas aktivitasnya di mana, dibebankan ke produk yang mana. Sistem penentuan harga pokok dengan activity based costing diyakini mampu untuk menghasilkan harga pokok yang lebih akurat. Dari perspektif manajerial, sistem activity based costing juga memberikan informasi tentang seluruh aktivitas yang terkait dengan pembuatan produk dan biaya aktivitas lainnya. Dengan informasi tersebut, manajer dapat memusatkan perhatian pada aktivitas tertentu yang dalam tanda kutip memiliki peluang untuk dilakukan penghematan atau cost saving. Sekarang kita lihat bagaimana metode atau cara perhitungan harga pokok produk dengan menggunakan activity based costing. Sekarang kita lihat bagaimana cara perhitungan atau pembebanan biaya operate pabrik dengan metode activity based costing atau ABC. Jadi yang pertama, untuk penggolongan aktivitas dan perhitungan tarif, yaitu langkah pertama yang harus kita lakukan. Karena di sini untuk biaya overhead dibebankan berdasarkan aktivitas. Maka kita harus menggolongkan dulu aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam perusahaan. Jadi aktivitas ini bisa bermacam-macam atau beribu-ribu dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Tapi kita akan menggolongkan ke dalam aktivitas yang satu jenis. Artinya setiap satu jenis bisa jadi lebih dari satu aktivitas. Jadi sebagai contoh di sini kita bagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2 atau aktivitas 1 dan aktivitas 2. Biaya overhead pabrik ada 4 jenis dalam contoh soal, di mana di sini ada biaya setup, biaya inspeksi, biaya energi, dan insentif tenaga kerja langsung. Ini sumbernya ya, dari sebelah kiri ini. Kemudian kita kelompokkan berdasarkan aktivitas yang terjadi dalam organisasi. Jadi dasar daripada kita melakukan pengelompokan ini adalah terlebih dahulu kita harus mengidentifikasi aktivitas yang terkait
Kemudian menghubungkan biaya dengan setiap aktivitas untuk menentukan besarnya biaya setiap aktivitas. Kemudian dilanjutkan dengan mengelompokkan biaya aktivitas sesuai dengan homogenitasnya ke dalam kelompok biaya yang sejenis. Ya, nanti biaya-biaya yang sejenis akan masuk dalam satu kelompok ini. Seperti saya bilang tadi, bahwa dalam organisasi itu bisa puluhan atau bahkan ratusan jenis aktivitas. Tapi aktivitas itu bisa diringkas dalam beberapa kelompok yang sama. Sebagai contoh di sini, untuk biaya setup dan biaya infeksi, kemudian ada biaya energi dan biaya tenaga kerja langsung atau insentifnya. Ini akan dibagi menjadi dua kelompok yang sejenis, di mana untuk biaya setup dan biaya inspeksi ini bisa satu kelompok, karena biaya ini kan dinikmati oleh semua departemen dan semua produk. Makanya nanti bisa masuk ke dalam kelompok satu. Berapa duitnya? Kita ambil dalam jumlah total di overhead pabrik ini, 88 juta dan 74 juta. Maka kita masukkan ke dalam kelompok satu sini. Kemudian yang kedua, untuk biaya energi dan insentif tenaga kerja langsung, ini bisa kita masukkan ke dalam kelompok 2 di sini. Karena di sini kalau energi itu berarti pemakainya bisa hampir jelas ya. Produk mana yang menggunakan di departemen 1 dan departemen 2-nya. Kemudian insentif tenaga kerja tidak langsung pun begitu. Nah, kita masukkan ke dalam kelompok yang kedua. Karena di sini cuma ada 4 jenis biaya, maka kita jumlahkan masing-masing kelompok ini. Jadi yang pertama itu dapatnya 162 juta dan yang kedua pun kebetulan di sini sama 162 juta. Setelah kita melakukan penggolongan aktivitas ini, selanjutnya kita lakukan perhitungan tarif. Kita masukkan di sini untuk tarif BOP. Dasar perhitungan untuk kelompok yang pertama, ini bisa karena tadi masih bersifat umum ya, kita bebankan saja di sini berdasarkan kegiatan produksi. Di sini ada 50 kali nih. Dan nanti akan kita hitung setiap kali produksi itu berapa biayanya. Maka kita masukkan di sini berdasarkan kegiatan produksi ya. Berarti 162 juta dibagi dengan 50. Ini 162 juta dan ini 50-nya. Maka dapatlah 3.240.000. Ini tarif BOP-nya untuk kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2, kita hitung di sini berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Berarti kita akan mengambil di sini jumlah jam tenaga kerja langsung, yaitu 120.000 ini. Tapi karena di sini kolomnya kecil, maka saya buat dalam ribuan, ini 162 juta, ya, dibagi 120.000, karena ini dalam ribuan. Maka dapatlah di sini 1.350. Jadi 162 juta ini merupakan jumlah biaya kelompok 2 ini. Dan 120.000 ini merupakan jumlah jam tenaga kerja langsung. 120.000 jam. Maka dapatlah 1.350 per jam. Selanjutnya setelah kita memperoleh tarif dari masing-masing kelompok ini, kita lanjutkan dengan perhitungan harga pokok per unit. Karena ada dua produk, kita hitung terlebih dahulu untuk produk A, di mana biaya utama di sini ada 50 juta dibagi dengan 20.000 unit, ya, dapatlah 2.500. Jadi 50 juta ini merupakan biaya utamanya. Kemudian 20.000 unit itu merupakan jumlah unit yang dihasilkan produk A. Dapatlah 2.500 per unit. Kemudian BOP di sini bukan berdasarkan departemen, tapi berdasarkan kelompok 1 dan kelompok 2, sesuai dengan tarif yang sudah kita hitung tadi. Ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Kalau untuk yang kelompok 1 di sini adalah 3.240 dikali 20 dibagi 20.000.
Jadi 3.240 ini merupakan tarif per kegiatan ini. Dan 20 di sini merupakan kegiatan untuk produk A, 20 kali. Kemudian dibagi dengan 20.000, ini merupakan 20.000 unit yang dihasilkan ya. Dapatlah 3.240 per unit. Kemudian untuk BOP kelompok 2, di sini tarifnya adalah 1.350, ini 1.350, dikali dengan 20.000, karena tadi perhitungannya di sini berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Untuk produk A, jamnya adalah 20.000 jam. Kemudian dibagi 20.000, ini merupakan unit yang dihasilkan produk A, yaitu 20.000 unit. Dapatlah di sini 1.350 per unitnya. Jadi jika dijumlahkan BOP kelompok 1 dan BOP kelompok 2 per unit, dapatlah jumlah BOP 4.590. Dan biaya utama 2.500 ditambah dengan jumlah BOP 4.590, dapatlah kos di sini sebesar 7.090.000. Jadi inilah harga pokok per unit untuk produk A berdasarkan aktivitas. Sekarang kita hitung untuk yang produk B, di mana di sini produk B untuk biaya utamanya adalah 250 juta dibagi 100.000 unit. Ini untuk menghitung biaya utama per unit. Jadi asalnya ini 250 juta dibagi 100.000 unit. Ini produk yang dihasilkan. Maka dapatlah 2.500 per unit. Kemudian untuk BOP kelompok 1, tarifnya tadi adalah 3.240, ya. Kemudian dikalikan dengan 30, karena di sini tadi dihitung berdasarkan kegiatan, ya. Di sini kegiatan untuk produk B adalah 30, ini asalnya 30. Kemudian dibagi dengan 100.000, ini merupakan produk yang dihasilkan untuk unit B, untuk produk B. Maka dapatlah 972. Kemudian untuk BOP kelompok 2, di sini tarifnya adalah 1.350. Ini ya, 1.350 dikali dengan 100.000. Karena tadi tarifnya berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Dan kita lihat jam tenaga kerja langsung untuk produk B di sini adalah 100.000 jam. Kemudian dibagi dengan 100.000. Ini 100.000 merupakan jumlah produk untuk produk B ya. 100.000 unit. Maka dapatlah 1.350. Dan jika dijumlahkan maka jumlahnya menjadi 2.322. Ini merupakan jumlah BOP kelompok 1 dan BOP kelompok 2. Kemudian jumlah biaya utama produk B per unitnya 2.500 ditambah dengan jumlah BOP 2.322, maka dapatlah harga pokok per unit produk B sebesar 4.822. Jadi inilah perhitungan harga pokok per unit dengan menggunakan activity based costing. Dan yang terakhir sekarang kita lihat untuk hasil dari perhitungan harga pokok berdasarkan aktivitas untuk produk A dan produk B. Kita bandingkan dengan perhitungan harga pokok dengan cara yang konvensional. Di mana untuk produk A, perhitungan berdasarkan aktivitas diperoleh harga pokok per unit sebesar 7.090. Sedangkan produk B 4.822. Dapat dilihat di sini ada perbedaan dengan kedua hasil yang dihitung secara konvensional tadi. Perhitungan dengan basis aktivitas dinilai lebih akurat karena memang
biaya tersebut sudah ditelusuri berdasarkan di mana aktivitas tempat terjadinya biaya tersebut. Sehingga ketika perusahaan menentukan berapa harga jual per unit, perhitungannya lebih akurat. Berapa target laba yang diharapkan di sini sudah dapat diprediksi, berapa keuntungan yang akan diperoleh oleh perusahaan secara keseluruhan. Jadi demikian untuk perhitungan harga pokok produk dengan metode activity based costing, dan saya ucapkan terima kasih.